Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di bagian kedua ini kita melanjutkan kajian tentang uji ANOVA, khususnya kepada ANOVA yang sifatnya dua arah atau two-way. Nah, penggunaannya kapan kita gunakan ANOVA two-way ini? Yaitu jika terdapat dua variabel bebas atau istilah di dalam statistik atau uji ANOVA ini disebut sebagai faktor. Nanti di SPSS juga variabel bebas itu disebut atau diistilahkan sebagai faktor. Jadi jika terdapat dua variabel bebas atau variabel independen atau faktor yang diduga mempengaruhi nilai variabel terikat atau variabel dependen itu, maka digunakanlah ANOVA two-way, tidak ANOVA one-way seperti di materi yang bagian pertama. Nah, jadi ANOVA two-way ini digunakan untuk memperkirakan bagaimana rata-rata variabel kuantitatif berubah sesuai dengan level dari dua variabel kategori. Jadi misalnya ada dua variabel, maka digunakanlah ANOVA two-way. Nanti ada penjelasan lebih jelasnya. Nah, format datanya karena ada dua perlakuan ya. Ada variasi perlakuan 1, ada beberapa variasi. Perlakuan 2 juga ada beberapa variasi. Maka ada dua perlakuan yang kita amati yang pengaruhnya terhadap nilai variabel terikat atau variabel dependen. Di format datanya akan seperti ini. Jadi kalau nanti data mahasiswa setelah melakukan penelitian KT itu seperti ini, maka yang dilakukan adalah uji ANOVA two-way, bukan ANOVA one-way. Maka asumsi dalam ANOVA mirip seperti ANOVA one-way, harus ada beberapa asumsi yang dipenuhi. Variabelnya bersifat interval atau rasio, berarti datanya harus continuous, tidak discrete. Tidak terdapat outlier, berarti harus homogen juga dia. Kemudian dua variabel independen itu terdiri dari 3 atau lebih kelompok kategori. Jadi masing-masing perlakuan itu minimal 3 variasi. Misalnya suhu 20, 50, 70. Kemudian waktu tinggal gitu ya, waktu penyimpanan misalnya 12 jam, 24 jam, 36 jam misalnya. Itu berarti masing-masing variabel independen itu ada 3 kategori. Minimal 3. Kemudian tidak ada hubungan antar observasi, ini berarti tidak ada cross correlation antar kelompok. Kemudian variabel dependen terdistribusi secara normal, sama seperti ANOVA one-way, maka ada uji homogenitas dan ada uji normalitas dulu sebelum melanjutkan ke uji ANOVA-nya. Kemudian tidak ada hubungan antara kedua variabel independen. Berarti tidak ada cross correlation juga antar data independen atau data variabel bebasnya. Maka ada dua hipotesis di dalam ANOVA two-way karena ada dua perlakuan. Perlakuan 1 mirip seperti ANOVA one-way, H0-nya adalah tidak ada perbedaan min antara dalam kategori perlakuan 1. Kemudian ini H1 harusnya. H1 berarti sedikitnya ada satu min yang berbeda di dalam kategori perlakuan 1. Kemudian perlakuan 2 juga sama, berarti tidak ada perbedaan min dalam kategori perlakuan 2 untuk H0. Jika H0 yang diterima, atau jika H0 ditolak, berarti sedikitnya ada satu min yang berbeda di dalam kategori perlakuan 2. Nah, ada beberapa uji statistiknya juga yang dilakukan di dalam ANOVA two-way. Mirip seperti ANOVA one-way kemarin, tetapi ada penambahan galat. Ada SSG di sini. Kalau kemarin hanya ada SSB dan SSK dan T, maka di uji ANOVA two-way ada penambahan galat atau error di sini. Rumusnya seperti ini, bisa dibaca di rumus, maka ada FHB, berarti F hitung between atau baris, ada F hitung kolom. Dia menyebutnya sebagai baris dan kolom. Ini uraian rumusnya, sedikit berbeda. B itu adalah jumlah baris, berarti ke bawah. K itu jumlah kolom, berarti yang ke kanan. T adalah total nilai pengamatan. Ini juga ada bagaimana dasar pengambilan keputusan. Perlakuan 1, sama konsepnya adalah jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 yang diterima. Jika F hitung lebih besar dari atau sama dengan nilai tabel, F tabel, maka H0 yang ditolak. Disesuaikan dengan kalau perlakuan 1 berarti yang dikaji perlakuan 1, dan kesimpulannya juga untuk perlakuan 1. Untuk perlakuan 2 juga kesimpulannya untuk perlakuan 2.
Nah, kesimpulan seperti apa? Sama seperti uji-uji yang lainnya, maka jika H0 diterima, maka tidak ada perbedaan min yang signifikan dalam kategori perlakuan 1. Tapi jika H0 ditolak, maka setidaknya ada satu min yang berbeda dalam kategori perlakuan 1. Begitu juga di perlakuan 2. Contoh kasusnya, ada seorang peneliti yang mengkaji pengaruh luas kota dan posisi domisili apotek terhadap jumlah resep di apotek kota tersebut. Jadi misalnya, kota Pontianak misalnya ya, misalnya ada pengaruh kota Pontianak, misalnya Singkawang misalnya, dan Mempawah. Itu kan ada kota kecil, sedang, besar misalnya. Misalnya Pontianak itu besar, Singkawang itu sedang misalnya, Mempawah itu kecil. Ini pakai contohnya. Nah, maka ada faktor juga di yang kecil tadi, misalnya lokasinya ada di sebelah timurnya, ada di sebelah baratnya, ada di sebelah selatannya untuk masing-masing kota. Maka ada 9 data karena ada tiga variasi di faktor A, faktor ukuran kota atau luas kota, juga ada 3 variasi di lokasi atau domisili apotek tersebut. Dia mengkaji jumlah resepnya. Apakah terdapat perbedaan? Datanya ditampilkan pada tabel ini. Nah, bagaimana mengkajinya? Berarti ini harus dengan ANOVA two-way atau ANOVA 2 faktor. Nah, penyelesaiannya atau hipotesis yang diuji adalah faktor A-nya, berarti faktor luas kota tadi. Hipotesis adalah min-nya sama, min 1 sama dengan min alfa 2 atau dinamakan sebagai alfa di sini. Dan kemudian hipotesis alternatifnya adalah sedikitnya ada satu min yang berbeda. Gitu juga untuk faktor B, faktor lokasi. H0-nya sama semua, H1-nya ada satu min yang sedikitnya yang ada yang berbeda. Nah, penyelesaian perhitungannya kita hitung masing-masing SST, SSB, dan seterusnya, sehingga didapatkanlah FH untuk baris, berarti perbedaan ke bawah, berarti perbedaan untuk faktor A, F untuk faktor A, kemudian FH kolom, berarti yang ke kanan ini, berarti F untuk faktor B, dibandingkan dengan F tabel. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam tabel uji statistiknya, maka didapat F hitung untuk baris itu 0,544, F hitung untuk kolom itu 7,978. Nah, dibandingkan F hitung baris dan kolom masing-masing terhadap F tabel. F tabelnya masih dengan menggunakan alfanya 0,05. 2 ini berarti jumlah kolom dikurang 1. Berarti 3 dikurang 1 dapatnya 2. Nah, kemudian dikalikan dengan N-1. Jumlah baris. Jumlah baris itu 3 dikurangi 1 dapatnya 2. 2 dikali 2 dapatnya 4. Maka di tabel F dicari yang DF1-nya 2, yang ke kanannya 2, kemudian ke bawahnya 4. Dibandingkan kalau kurang dari F tabel, F hitungnya, maka H0 yang diterima. Jika F hitungnya lebih dari sama dengan F tabel, maka H0 yang ditolak. Kemudian dibandingkan F hitung baris tadi, berarti perbandingan luas kota itu 0,544, kemudian F tabelnya dicek di F tabel dapatnya 6,944, maka F hitung kurang dari F tabel, berarti H0 yang diterima, berarti tidak ada perbedaan min yang signifikan antar faktor A. Berarti luas kota tidak mempengaruhi jumlah resep, berarti berdasarkan data yang kita kaji di ke-9 apotek yang dikaji. Kemudian faktor B-nya juga dibandingkan, F hitung kolom tadi yang ke kanan, lokasi apotek itu dapatnya F hitungnya 7,978, sementara F tabel sama, karena sama-sama 2 dan 4, 6,944, maka F hitung kolom tadi, F hitung faktor lokasi apotek itu lebih dari atau sama dengan nilai F tabel, maka H0 ditolak, atau dengan kata lain H1 yang diterima, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan min atau rata-rata yang signifikan dalam ketiga jenis faktor B. Berarti lokasi apotek yang lebih membuat perbedaan jumlah resep, yang menimbulkan perbedaan jumlah resep daripada ukuran kota. Ya, karena faktor A itu ukuran kota, faktor B tadi adalah lokasi apotek tersebut. Nah, ini bagaimana cara menganalisis ANOVA 2 arah, karena ada 2 variabel bebas yang dikaji, dan bagaimana menyimpulkannya.
Baik, ini materi untuk ANOVA Two-Way. Untuk pelatihannya kita langsung diaplikasikan dengan SPSS. Baik, saya akhiri untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.